Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada waktu dan tempat yang penuh barokah ini kita dapat hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Satu harapan kita mudah-mudahan salat Jumat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya serta kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Melalui mimbar yang mulia, Al-Fakir berwasiat pada diri pribadi khususnya dan para hadirin umumnya. Mari sama-sama kita berlomba untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya mungkin untuk menjalani semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya pula kita berusaha untuk menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah suatu hari ketika Imam Al-Ghazali sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali mengajukan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaan pertama, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Lalu sebagian murid-muridnya ada yang menjawab, orang tua, keluarga, guru, teman atau kerabat. Lalu Al-Imam Ghazali mengatakan, semua jawaban itu benar wahai murid-muridku. Tetapi ketahuilah wahai murid-muridku, yang paling dekat dengan diri kita ini ialah kematian. Lalu Al-Imam Ghazali meneruskan pertanyaan kedua, wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Lalu sebagian murid-muridnya ada yang menjawab, bulan, matahari dan bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali mengatakan, semua jawaban itu benar wahai murid-muridku, tetapi yang paling jauh dari diri kita ialah masa lalu. Lalu pertanyaan yang ketiga, Imam Ghazali mengatakan, apakah yang paling besar di dunia ini wahai murid-muridku? Lalu murid-muridnya sebagian menjawab gunung dan bumi. Lalu Imam Ghazali mengatakan, semua jawaban itu benar wahai murid-muridku, tetapi yang paling besar di dunia ini ialah hawa nafsu. Lalu pertanyaan keempat, Imam Ghazali mengatakan, apakah yang paling berat di dunia ini wahai murid-muridku? Lalu sebagian murid-muridnya ada yang menjawab, besi, baja, dan gajah. Lalu Imam Ghazali mengatakan, semua jawaban itu benar wahai murid-muridku, tetapi yang paling berat di dunia ini ialah pemegang amanah. Lalu pertanyaan yang kelima, Imam Ghazali mengatakan, apakah yang paling ringan di dunia ini wahai murid-muridku? Lalu sebagian murid-muridnya ada yang menjawab, kapas, angin, dan daun-daunan. Lalu Imam Ghazali mengatakan, semua jawaban itu benar wahai murid-muridku, tetapi yang paling ringan di dunia ini ialah meninggalkan sholat. Lalu pertanyaan yang terakhir, Imam Ghazali mengatakan, apakah yang paling tajam di dunia ini wahai murid-muridku? Lalu murid-muridnya serentak mengatakan, pedang. Lalu Imam Ghazali mengatakan, ya, jawaban itu benar,
Tetapi wahai murid-muridku, yang paling tajam di dunia ini ialah lidah manusia atau lisan manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang terkadang kita luput memikirkannya. Kita lupa untuk memikirkannya, padahal suatu saat kita pasti akan menghadapinya. Perkara itu tiada lain ialah kematian. Siapapun pasti akan mengalami kematian, walaupun sebabnya berbeda-beda. Seperti sekarang sering terjadi, apakah itu karena sakit, atau karena kecelakaan, atau karena bencana alam, atau bahkan dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu tentang apa saja yang telah kau lakukan. Dunia adalah tempat kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Dunia ini pasti kita tinggalkan, ibarat terminal kita berhenti di dalamnya sebentar, lalu kita tinggalkan untuk melanjutkan perjalanan akhir kita. Bila seperti itu kehidupan, mengapa kita terlalu banyak menyita kehidupan kita? Mengapa kita terlalu banyak menghabiskan kehidupan kita untuk keperluan duniawi? Bahkan banyak di antara kita yang lupa kehidupan akhirat kita. Diakui atau tidak, kalau Allah kita hitung-hitung dari 24 jam dalam sehari, bisa kita katakan hanya berapa persen saja yang kita gunakan untuk persiapan akhirat kita. Selebihnya bisa kita pastikan terkuras habis oleh kegiatan seputar urusan duniawi. Padahal kita sangat perlu untuk menyeimbangkan keduanya. Ada satu ulama yang mengatakan, dunia itu penting, tapi bukan yang terpenting. Akhirat jauh lebih penting. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan dan kita ingat nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Setiap saat darah mengalir di dalam tubuh kita, detak jantung yang tak pernah berhenti, kedipan mata yang tak terhitung berapa kali dalam sehari, udara yang bisa kita hirup dari hidung kita dengan leluasa tanpa bantuan alat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya Allah berikan kepada kita. Lalu bandingkan dengan rasa syukur kita kepada Allah, lalu bandingkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya masih sangat tak sebanding. Kita sering berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita. Kita sering berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memanjakan kita dengan nikmat-nikmatnya, kita sering memalingkan ingatan kita. Akibatnya kita pasti akan lupa akan akhirat kita. Dengan mengingat kematian akan mendorong seseorang untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Dengan mengingat kematian akan mendorong seseorang untuk menghindari perbuatan yang tidak baik atau yang berdosa. Dengan mengingat kematian akan mendorong seseorang untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikril maut fa innahu yumahisu dzunub wa yuzhidu dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, sebab yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosa dan menyebabkan timbulnya kezuhudan dunia." Dalam pandangan Islam, orang yang cerdas itu ialah orang yang banyak mengingat kematiannya dan mempersiapkannya dengan baik.
Dalam pandangan Islam, orang yang cerdas itu ialah orang yang banyak mengingat kematiannya dan mempersiapkannya dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzakayun nas aktsaruhum dzikrul maut wa ashadduhum isti'dadan lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, secerdas-cerdasnya manusia adalah yang paling banyak ingatannya akan kematiannya dan yang paling banyak persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat panjang umur kepada kita semua untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Allah terima amal ibadahnya dan Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran bila ghaya wa nashkuru syukran katsiran bila nihaya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tanju biha minal wa'id, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mansur ala kulli taghin wa 'anid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi uratil ummah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati li qudsi wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin afdalur rasul wal anbiya'i wa 'ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil barak wal azkiyai wa radallahu an zawil qadri jari Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana allazi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahmatan lana min kulli syarr. Allahumma rahmatuka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullaha la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma rahmatuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر